semuanya, gimana nih kabarnya? Kali ini kita akan membahas mengenai alergi kontak dermatitis yang beranggotakan Angga Cipto, Saida Rahma, Dilan Aulia, dan Dilan Syahira. Yuk kita simak. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai anatomi fisiologi, patofisiologi penyakit, manajemen risiko ketiga, tata laksana sesuai ketiga berdasarkan mengenai kulit. Kulit merupakan pelindung tubuh, di mana setiap bagian tubuh, luas dan tebalnya kulit berbeda. Luas kulit orang dewasa adalah 1,5 sampai 2 meter persegi, sedangkan tebalnya antara 1,5 sampai 5 mm. Bergantung pada letak kulit, umur, jenis kelamin, suhu, dan keadaan gizi seseorang. Kulit terbagi atas 3 lapisan pokok, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, epidermis sendiri memiliki 5 lapisan. Lapisan tanduk, stratum lucidum, lapisan granular, lapisan Lopigi, dan lapisan basal. Selanjutnya dermis. Dermis atau korium merupakan lapisan bawah epidermis di atas jaringan subkutan. Dan yang terakhir ada hipodermis. Hipodermis atau jaringan subkutan berfungsi untuk menyekat panas, bantalan terhadap trauma, dan tempat penumpukan energi. Selanjutnya ada fungsi kulit. Yang pertama, pelindung atau proteksi. Yang kedua, penerima rangsang. Yang ketiga, pengatur panas atau termoregulasi. Yang keempat, yaitu pengeluaran atau ekresi. Yang kelima, penyimpanan lemak. Yang keenam, penyerapan zat tertentu. Dan yang ketujuh adalah penunjang penampilan. Selanjutnya ada patofisiologi alergi kontak dermatitis. Selanjutnya ada fase sensitisasi. Sebelum seseorang pertama kali menderita alergi kontak dermatitis, terlebih dahulu mendapatkan perubahan spesifik reaktivitas pada kulitnya akibat kontak dengan bahan kimia sederhana atau hapten yang akan terikat dengan protein membentuk antigen lengkap. Selanjutnya antigen ini ditangkap dan diproses oleh makrofag dan sel Langerhans. Selanjutnya dipresentasikan ke sel T. Sel T menuju ke kelenjar getah bening regional untuk berdiferensiasi dan berproliferasi membentuk sel T efektor yang tersensitisasi secara spesifik dan akhirnya membentuk sel memori. Sel-sel ini kemudian tersebar melalui sirkulasi ke seluruh tubuh, juga sistem limfoid, sehingga menyebabkan keadaan sensitivitas yang sama di seluruh kulit tubuh. Fase sensitisasi rata-rata berlangsung selama 2-3 minggu. Pada umumnya dipengaruhi oleh derajat kepekaan individu, sifat, jumlah, dan konsentrasi alergen. Sensitizer kuat mempunyai fase yang lebih pendek. Sebaliknya, pada sensitizer lemah, umumnya kelainan kulit pertama muncul setelah lama kontak dengan bahan tersebut, bisa bulanan atau tahunan. Selanjutnya ada fase elisitasi. Periode saat terjadinya pajanan ulang dengan alergen yang sama atau serupa sampai timbulnya gejala klinis disebut fase elisitasi. Umumnya berlangsung antara 24 sampai 48 jam. Selanjutnya, manajemen risiko alergi kontak dermatitis. Manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Yang pertama adalah eliminasi sumber bahaya, yaitu orientasi paling penting untuk pencegahan kontak dermatitis adalah penarikan iritan atau alergen dan menghilangkan zat-zat berbahaya yang dapat menyebabkan alergi kontak dermatitis.
Yang kedua adalah substitusi, yaitu penggantian dengan bahan yang tidak terlalu berbahaya, diikuti dengan tindakan rekayasa dan higienis yang didukung oleh penilaian risiko yang komprehensif. Mengurangi paparan alergen, seperti mengganti sarung tangan latex dengan alternatif yang bebas bubuk dan rendah protein. Yang ketiga adalah pengendalian secara teknik, yaitu menerapkan isolasi tempat kerja dan menutup mengisolasi bahan berbahaya, menjaga kebersihan tempat kerja, dan memiliki sistem ventilasi yang baik. Selanjutnya, pengendalian secara administratif. Perusahaan menerapkan upaya pengendalian lama kontak dengan bahan kimia menggunakan occupational exposure limits atau threshold limits values yang dapat diterapkan bagi pekerja yang melakukan kontak dengan bahan kimia selama rata-rata 8 jam per hari. Terakhir adalah alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dari bahaya kecelakaan ataupun penyakit. Tangan, badan, dan kaki merupakan bagian tubuh yang paling sering terkena dermatitis kontak akibat kerja. Agar terhindar dari penyakit kulit akibat bahan kimia, sebaiknya pekerja menggunakan APD. Jenis APD yang dapat digunakan yaitu sarung tangan, sepatu bot, masker, dan pakaian pelindung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tata laksana sesuai K3. Jadi menurut Kemenkes tahun 2016, tata laksana sesuai K3 itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada tata laksana medis, yang kedua itu ada tata laksana okupasi. Tata laksana medis. Tata laksana medis berupa rawat jalan dan rawat inap yang dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh dokter sesuai dengan kompetensinya. Terapi yang diberikan berupa terapi medik atau terapi non-medik. Tata laksana pengobatan dermatitis kontak akibat kerja. Pengobatan dermatitis kontak akibat kerja akut bertujuan untuk membatasi pekerjaan dalam waktu yang lama. Sedangkan pengobatan dermatitis kontak akibat kerja yang kronik bertujuan untuk mengembalikan produktivitas. Tata laksana pengobatan dermatitis kontak akibat kerja itu ada 6. Yang pertama itu ada hidrasi, yang kedua itu ada identifikasi dan penginderaan, yang ketiga itu ada steroid topikal, yang keempat ada steroid oral, yang kelima ada antihistamin oral, yang keenam ada radiasi UV. Tata laksana pencegahan dermatitis kontak akibat kerja. Eliminasi paparan alergen dan iritan. Jika diketahui jenis alergen dengan uji tempel atau iritan yang menyebabkan dermatitis kontak akibat kerja pada penderita, maka alergen atau iritan tersebut harus dihindarkan dari penderita. Identifikasi pekerja yang beresiko tinggi. Pekerja lainnya perlu diperiksa apakah mereka mempunyai dermatitis kontak akibat kerja atau tidak. Oleh karena itu, dibutuhkan kuesioner misalnya apakah ada riwayat atopik. Selain pencegahan dengan hal-hal di atas, kebersihan individual juga berperan penting pada pencegahan dermatitis kontak akibat kerja. Kebersihan individual mencakup kebersihan tangan, pakaian, kulit, dan lain-lain.